Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Nila Ekandari Sudrestini dari SD Negeri 4 Padangkerte, Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang coaching untuk supervisi akademik. Selama menjadi guru, tentunya pembelajaran kita pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah kita. Lalu, bagaimanakah perasaan ketika kita diobservasi? Ketika kepala sekolah melakukan supervisi atau observasi dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya merasa cemas, gugup, dan tegang. Walaupun sudah melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang sudah saya buat, tetapi tetap saja saya merasa khawatir jika pembelajaran yang saya lakukan tidak sesuai dengan standar penilaian dari kepala sekolah. Berikut akan saya ceritakan tentang pengalaman saya saat observasi dan pasca kegiatan observasi supervisi. Berikut beberapa pengalaman saat observasi. Yang pertama, kepala sekolah akan melakukan supervisi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Kemudian, kepala sekolah akan memberitahu jika akan melakukan supervisi, sehingga saya bisa mempersiapkan apa saja yang diperlukan saat supervisi. Kemudian, saat supervisi, kepala sekolah akan mengamati tentang penataan ruang kelas, kelengkapan perangkat pembelajaran, penggunaan media, dan juga mengamati metode dan strategi pembelajaran yang saya laksanakan saat proses pembelajaran. Kemudian, pada pengalaman pasca observasi, kepala sekolah akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang penataan ruang kelas, kelengkapan perangkat pembelajaran, media, dan strategi yang saya lakukan. Juga tentang proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kepala sekolah akan memberikan tanggapan juga saran apabila ada beberapa jawaban saya yang tidak sesuai dengan standar kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian, saya akan memaparkan tentang bagaimana proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri saya berkembang sebagai seorang pendidik. Ada beberapa supervisi ideal yang bisa membuat saya berkembang, yaitu adanya perencanaan yang baik tentang tujuan dari supervisi yang dilakukan. Kemudian, mendorong guru untuk dapat menemukan sendiri pemecahan masalah yang dihadapi. Dan memaksimalkan potensi yang dimiliki guru untuk merencanakan tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang ada saat proses pembelajaran. Kemudian, saya akan memaparkan tentang jika saya saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai 10. Menurut saya, jika saat ini saya menjadi kepala sekolah dan perlu melakukan supervisi, maka posisi saya ada pada skala 7, karena saya masih ingin memberikan saran ketika saya melakukan supervisi ketika ada yang tidak sesuai dengan kriteria atau standar penilaian saya. Lalu, aspek apa saja yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Ada beberapa hal yang saya butuhkan untuk mencapai situasi ideal tersebut, yaitu panduan tentang supervisi akademik, identifikasi kompetensi diri dari diri sendiri dan orang lain, kemudian berpikir terbuka, dan mampu mendorong seseorang untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian, saya juga akan memaparkan tentang apa saja harapan yang ingin saya lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini. Adapun harapan yang ingin saya lihat ada pada diri saya setelah mempelajari modul ini adalah memiliki cara pandang berpikir coaching dalam berkomunikasi untuk mengembangkan kemampuan rekan sejawat. Kemudian, menerapkan praktik komunikasi dalam memberdayakan dan menggunakan tentang cara pandang berpikir dan prinsip coaching. Kemudian, meningkatkan kompetensi diri, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan emosional. Kemudian, saya juga akan menyampaikan tentang apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini.
Adapun kegiatan, materi, dan manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah ada kegiatan praktik penerapan komunikasi dan berpikir coaching. Kemudian, ada materi tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan manfaat yang saya harapkan adalah saya akan mampu untuk melakukan coaching pada komunitas praktisi saya dan mampu menerapkan cara pandang berpikir coaching untuk supervisi pembelajaran. Demikian pemaparan saya tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.